Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gali Jayadi Brata dengan nomor peserta 201698548722 dan NIM 2026220113. Merupakan mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan Seni Broadcasting dan Film. Saya merupakan guru prakarya dan kewirausahaan di SMA Negeri 1 Bale Endah, Kabupaten Bandung. Dalam memenuhi persyaratan uji kinerja, saya melaksanakan praktik pembelajaran di Sekolah Mitra SMK Negeri 5 Bandung. Pada praktek kali ini, saya mengambil materi pokok KD 3.1 Struktur Organisasi Departemen Kamera pada mata pelajaran Tata Kamera yang dilaksanakan di kelas 11 Produksi Film. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 11 produksi film. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini di mata pelajaran tata kamera. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar ya tata kamera. Sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa. Dipimpin oleh KM, akan pimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Bapak absen dulu ya hari ini. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Sarah. Kenapa? Sakit. Mudah-mudahan Sarah cepat sehat, kita doakan. Yang sehat hari ini tetap semangat mengikuti pembelajaran sampai akhir ya. Oke. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai tata kamera ya. Udah tahu belum apa yang mau dibahas? Kira-kira kalau berbicara soal tata kamera, kameranya aja. Oke, siap. Nah, hari ini tuh Bapak akan membahas struktur organisasi Departemen Kamera. Jadi nanti kita bahas siapa saja orang yang ada di Departemen Kamera itu sendiri. Nah, selanjutnya mungkin akan Bapak kasih cuplikan sedikit biar kalian lebih paham gitu, lebih mendalami apa materi yang akan dilaksanakan kegiatannya hari ini. Simak ya, jangan pada tidur. Pertama kita akan memahami dulu struktur organisasi Departemen Kamera. Jadi organisasi Departemen Kamera kayak gimana? Struktur organisasi biasanya membahas tentang apa kira-kira? Tugas atau job seorang Kameramen. Oke. Kalau berbicara tentang struktur organisasi berarti kita berbicara tentang organigram ya. Berarti ada struktur di dalamnya. Siapa saja sih orang-orang atau divisi apa saja yang ada di dalam si struktur itu tersebut. Nah, yang kedua ada memaparkan. Kalian bisa memaparkan, nantinya kalian memaparkan nih setelah kalian menelaah, berarti kan sudah jauh nih kalian membaca melalui referensi-referensi yang ada, ya kan ada tugas yang Bapak berikan ke kalian. Nah, tugas itu dikerjakan ada kelompok, ada individu juga. Di yang berikutnya setelah menelaah nanti ada menganalisis dan melaksanakan. Jadi nantinya kita
kita akan melaksanakan proses kegiatan belajar itu bukan hanya teori ya. Soalnya kalau teori nggak praktek tuh rasanya kurang gimana gitu ya. Nggak serem kayaknya kalau teoritis tidak disandingkan dengan praktikum. Benar ya? Oke, ini tujuan pembelajarannya. Sini berarti kalian mampu menelaah departemen kamera seperti apa, terus kalian mampu menguraikan, terus melalui presentasi ini seharusnya kalian sudah bisa menganalisa gitu ya beberapa divisi yang ada di departemen, dan yang terakhir itu kalian melakukan praktikum how to be a cameraman. Ada mekanisme yang harus kita pelajari dulu sebelumnya. Nah, di sini ada pendahuluannya. Struktur organisasi departemen kamera itu dibagi menjadi dua, ada tugas dan tanggung jawab, ada hak dan kewajiban. Sama kayak kalian, sama kayak bapak sebagai guru, ada tugasnya ngapain, ya haknya apa. Oke. Di sini siapa yang suka nonton film? Oke, banyak ya pasti ya suka nonton film. Genre apa kira-kira yang lagi menarik, lagi happening di tahun sekarang? Horor. Apa kira-kira? Pengabdi setan. Ada lagi? KKN. Gitu. Oke. Nah, misalkan kita ambil contoh film horor ya. Dari dua contoh film itu kita bisa lihat kan alur ceritanya, pencahayaannya, mekanisme yang dipakai kameranya. Ini jelas nggak? Itu hantunya kelihatan apa enggak ya? Karena kalau dari sendiri kan nggak kelihatan ya kalau hantu ya. Benar kan? Oke. Kita harus meningkatkan film-film nasional. Benar ya? Film nasional itu ketika orang yang di dalamnya profesional, ketika orang di dalamnya secara teknis mampu, mahir, insya Allah film Indonesia itu akan meningkat. Nah, di sini tahu nggak kalian siapa saja orang-orang yang ada di balik produksi film? Oke, sutradara, terus kameramen, oke, penulis naskah, oke, clapper dan loader, ya itu ya. Oke, kita ambil segitu dulu. Nah, setelah menyimak video tadi, bisa menyebutkan ada apa saja departemen kamera? DOP. Oke, DOP. Kamera operator. Asisten kamera 1. Asisten kamera 1. Asisten kamera 2. Asisten kamera 2. Terus clapper. 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 Terus grip. Grip. Oke. Kasih tepuk tangan dulu. Sudah siap dong ya kita masuk ke pemahaman penjelasan dari masing-masing departemen. Oke, udah siap belum? Siap. Oke, lanjut ya. Di sini Bapak ambil 7 aja. Dari departemen kamera tadi udah disebutin nama temannya. Berarti ada sinematografer atau DOP gitu. Ada perbedaannya kira-kira sinematografer dan DOP atau sama? Sama nggak sih? Sama nggak? Sama ya. Berarti sinematografer itu si film itu atau di perusahaan-perusahaan biasanya nyebutnya bukan sinematografer tapi lebih nyebutnya DOP gitu ya. Oke, yang kedua ada operator kamera, terus ada ASKAM 1 atau asisten kamera 1, focus puller, asisten kamera 2 berarti ada clapper dan loader, terus ada kamera production assistant, digital imaging sama motion control ya. Udah ada pembahasan di kelas 10 mungkin ya mengenai beberapa. Nah, di sini kita berbicara soal DOP, berarti berbicara soal director of photography, benar ya? Berarti orang yang memiliki hak penuh terhadap sebuah produksi film karena dia yang sangat memahami betul spesifikasi dari si kamera, biasanya gitu ya, dari kamera, dari lensa, terus dari proses pencahayaan, itu kamera movement. Nah, biasanya di OP itu memang sudah dispesialisasikan untuk pembahasan itu. Beda nggak kira-kira? Kalau sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, boleh. Perbedaan sinematografi sama videografi. Sinematografi dan videografi. Oke, sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, ada yang mau menjawab? Pak, ya silakan. Kalau sinematografi itu lebih tentang seni dan itu dalam membuat sebuah film, sedangkan videografi lebih tentang videografi mereka untuk peristiwa. Jadi seorang sinematografer cenderung lebih kreatif dalam melibatkan seni, sedangkan seorang videografer secara umum lebih fokus dalam melakukan pembangunan. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke. Apa perbedaan fotografi dan sinematografi? Oke. Fotografi dulu deh. Fotografi itu lebih pada kita mengambil suatu objek secara tunggal. Foto, cekrek ya. Foto nih, kita selfie, cekrek. Selesai? Selesai.
Kalau sinematografi nggak kayak gitu. Mereka ada angle-angle khusus yang diambil, ada teknik-teknik khusus untuk mencapai sebuah objek yang bisa dilihat halayak atau viewernya itu bisa menikmati isi dari gambar tersebut. Jadi di dalam gambar itu ada pesan, katanya gitu ya. Jadi sinematografi itu lebih ke rangkaian gambar. Paham sampai sini? Kita lanjut. Oke. Tadi ada DOP, ada operator kamera. Kalau mendengar kata operator, kalian tuh selalu ingatnya sama apa? Pengoperasian. Berarti orang yang melakukan atau menggunakan kamera, gitu ya. DOP dia punya rekan, ya. Rekan untuk mengoperasikan kamera. Jadi ini ada yang mau nanya, kira-kira kalau tugas kewajiban operator kamera apa? Atau ada yang bisa menjawab? Kira-kira apa? Ya, silakan. Tugas tentang kamera itu menganalisis mood, skenario, dan konsep sutradara. Dengan melakukan pengarahan, melakukan persiapan, dan pemeliharaan peralatan kamera serta sarana penunjangnya. Terus melakukan uji coba secara teknis atas peralatan dan bahan baku yang akan dipergunakan dalam produksi. Melakukan koordinasi dengan kredit sehingga secara teknis dan efisien mampu melakukan konsep visual dan filmnya. Kasih tepuk tangan dulu. Jadi tugas dan operator kamera apa sudah dijelaskan, berarti memang benar-benar operator kamera itu yang memaintenance si kameranya. Jadi nggak hanya sekedar cekrek gitu ya, bukan sekedar merekam, tapi dia harus memaintenance apakah kamera itu layak dipakai untuk produksi film. Ya, di sini Bapak membahas nih soal asisten kamera 1, fokus puller. Nah, asisten kamera 1 itu biasanya suka nempel aja kayak dua sejoli dengan kameramen. Jadi biasanya si asisten kamera 1 itu biasanya dia lebih kayak apa yang dibutuhkan si operator kamera. Askam 1 itu biasanya dia fokus membawa alat-alatnya. Misalkan dia butuh grip, butuh slide buat gerak atau gimbal atau kren kayak gitu, biasanya Askam 1 yang mempersiapkan. Jadi operator kamera nggak ngibul gitu ya, jadi dia tetap fokus dengan si kameranya saja. Oke. Asisten kamera 2 ada clapper dan loader. Mungkin kalian udah pernah lihat clapper, udah lihat ya? Di sana nanti ada pembahasan juga mengenai clapper. Jadi cuma clap doang, tapi banyak permasalahan di dalamnya, gitu ya. Nah, nanti itu lebih dibahas. Terus ada loader. Biasanya loader itu yang menyimpan storage-nya, gitu ya, yang menyimpan memori-memori yang kalau memorinya sudah penuh di satu media, dia biasanya yang mengganti. Itu ya, betul ya. Oke, di sini ada lagi digital imaging technician, itu bertanggung jawab untuk urusan teknis. Terus ada motion control, berarti yang lebih mengoperasikan stabilisasi kamera, gitu ya. Biasanya kalau digital imaging technician harus berdampingan dengan editor sama si motion control dia sama. Oke, untuk hari ini sudah paham mengenai materi ini? Ya. Bapak sudah bagi kelompok kan ya? WA Bapak sudah bagikan kelompok. Ada 3 kelompok, betul? Oke. Nah, di sini ada penugasan. Siap kan nih sama tugasnya? Siap dong. Nah, di penugasannya hari ini ada 2 tugas individu dan kelompok. Dikerjakan sesuai instruksi yang ada di LKPD. Nantinya kalian boleh dikerjakan di buku mandiri. Ya. Silakan dari setiap anggota, setiap kelompoknya boleh menuliskan jawaban hasil diskusi dari latihan soal yang sudah tertera di LKPD. Silakan siapa? Nomor 1 dari kelompok 1 dulu ya, dibawa aja. Hasil LKPD-nya bawa ke depan aja nggak apa-apa. Hasil dicatetin nggak apa-apa. Boleh. Yuk, kan udah berdiskusi tadi. Jawabannya udah. Berarti udah nemu nih jawabannya apa aja. Kita tuangin di sini. Nice. Oke, silakan. Nomor 2 siapa? Silakan acungkan tangannya. Nomor 2. Silakan. Oke, siap.
nomor 2, nomor 3. Oke, nomor 3. Mantap, dari kelompok 2. Ini kelompok 1, 2, 3 kan ya? Oke, tadi nomor 2 dari kelompok 3, nomor 3 dari kelompok 2. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Jelas ya? Oke, siap. Nomor 2 boleh maju ke depan. Nomor 2 silakan. Nomor 3 udah siap? Berarti beres. Oke, terima kasih. Nomor 3 silakan. Hasil diskusinya silakan. Apakah di bawah ditulis di depan. 3. Nomor 4, nomor 5 udah selesai kan? Siapa yang menulis ke depan? Nomor 4 dan nomor 5. Aku mau nomor 5. Boleh. Nomor berapa? 5. Berarti ya. Nomor 5. Oke. Kelompok 2 nomor 5, kelompok 1 nomor 4.
Ya, nomor 4 silakan ke depan. Sama spidolnya kedua. Silakan teh. Nomor 5 tadi, oh kelompok 2 ya. Oke, nomor 5 silakan. Nggak ada nih. Boleh langsung tulis saja kayaknya. Boleh. Terima kasih. Nomor 5 terakhir. Kita sepakati LKPD yang sudah kalian diskusikan, benar ya? Oke. Yang pertama ada apa? First cameraman. First cameraman berarti bertanggung jawab terhadap penempatan kamera. Setuju nggak? Setuju. Oke. Yang kedua tadi ada departemen kamera yang 7. Berarti ada lagi nggak penambahannya kira-kira atau cukup 7? 7 ya. Berarti ada sinematografer, operator kamera, askam 1 2. Betul ya? Terus ada kamera production, terus di sini ada digital imaging dan motion control. Betul ya? Terus yang ketiga, melakukan perekaman visual secara teknis sesuai dengan arahan fotografi. Betul nggak? Tanggung jawab DOP? Betul ya? Terus di sini ada film loader menggunakan seluloid, bertugas berarti memasang dan melepas gulungan film, kemudian memasang juga dalam format digital. Betul ya? Ya. Oke, yang terakhir ada bidang kerja sinematografi dibagi menjadi 3. Ada apa aja? Praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Cukup jelas? Berarti LKPD ini sudah bisa kalian kerjakan dan instruksinya sangat jelas ya, sangat terarah. Oke, sampai sini itu bukan evaluasinya. Selain kita belajar di kelas kegiatan hari ini, Bapak juga sudah menyertakan sumber belajar. Ini dari YouTube ya semua, linknya ada, nanti Bapak kirim ke WA untuk kalian pembelajaran. Kalau sebisa mungkin kalian belajar di rumah, latih di rumah, secara teoritis kalian harus kembangin, secara praktikum apalagi karena kita di SMK, kita harus pandai ya dalam evaluasi hari ini, jadi mengenal struktur organisasi departemen kamera, divisi kerja atau job desk dari masing-masing divisi, kita jadi lebih tahu, paham ya? Nah, nantinya sebagai bahan evaluasi kita di pertemuan berikutnya kita akan praktek simulasi ringan mengenai apa saja yang dikerjakan oleh departemen kamera. Nanti mungkin ada LKPD lagi secara tertulisnya hasil kerja kalian itu ngapain aja sih, proyek kalian itu selama melaksanakan penggunaan alat itu seperti apa, gitu ya? Oke, seleksinya hari ini gimana? Kesan-kesan belajar departemen kamera menyenangkan, seru. Kita tahu gitu bagaimana dari departemen kamera ini, terus juga
Terima kasih, kasih tepuk tangan. Berarti sama ya persepsinya, paradigmanya sama. Jadi kita makin tahu nih, makin wah ternyata sangat luas ya departemen kamera itu. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan jadi manfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan secara tutur kata ataupun sikap dari Bapak, kekurangan milik pribadi, kelebihan milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 11 TF. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mulai ke praktek atau simulasi ringan. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu dipimpin oleh KM. Silakan KM. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk keamanan kepercayaan masing-masing. Kalau dalam hati mulai. Berdoa selesai. Hari ini hadir semua? Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Siapa? Sarah. Kenapa? Sakit. Mudah-mudahan Sarah cepat sehat. Kita doakan yang sehat hari ini tetap semangat mengikuti pembelajaran sampai akhir ya. Oke. Nah, hari ini kegiatannya itu kalian akan mencoba mempraktekkan melalui simulasi ringan. Nantinya Bapak akan memberikan LKPD, nanti bisa mengerjakan simulasi ini gitu ya. Nah, baik. Di sini Bapak sudah ada 3 kelompok ya, benar ya? Bapak ada 3 kelompok. Diperhatikan dulu, LKPD ini nanti diisi. Nah, nanti setiap kelompok bergantian mencoba menggunakan alat produksi yang ada di depan. Ini alatnya apa? Kamera video atau kamera biasa foto? Karena kita membahasnya departemen kamera, membahas kamera, kita Bapak ambil alat yang sudah ada, sudah disiapkan itu yaitu kamera video. Nah, untuk hari ini silakan kalian diskusikan dulu dengan teman. Setelah itu kalian boleh langsung memperagakan atau melakukan simulasi ringan dengan menggunakan si kamera yang sudah di depan. Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Dibaca ya instruksinya, arahannya. Jadi nanti saat melakukan simulasi itu sesuai dengan prosedur. Dapat dipahami? Bisa ya? Oke, silakan diskusikan dulu dengan teman satu kelompok. Nanti setelah didiskusikan, kalian langsung ke depan. Misalkan dari sini karena ada 3 kelompok ya, ada 3 kelompok. Silakan misal dari masing-masing tiga orang. Jadi misalnya 3 orang dari ini tugas kelompoknya karena ada 3 kelompok. Perhatikan dulu. Berarti menganalisis dan melaksanakan departemen kamera melalui simulasi ringan. Kelompok 1 menjadi DOP atau sinematografer. Di kelompok 2 ada operator kamera. Di kelompok 3 ada ASKAM 1 gitu ya, asisten kamera 1. Nantinya silakan yang tadi Bapak sudah sampaikan kalian beregu di sini. Nah, nanti di sini boleh kalian diskusi. Paham ya? Ya, sekarang silakan kalian berdiskusi kelompok. Menggunakan alat di depan, silakan.
setelah kelompok kami melakukan simulasi ringan terkait cara kerja dari sinematografer terlihat lebih kompleks permasalahannya karena dalam segi teknis kami harus paham spesifikasi kamera, lensa, serta pencahayaan sebelum alat produksi digunakan oleh operator kamera. Karena sinematografer memiliki kewenangan penuh, setiap anggota dari kami mencoba berperan lalu memberikan terkait arahan-arahan kepada tim. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi. Jadi, setelah kelompok kami melakukan simulasi ringan terkait operator kamera dalam debat pemilihan, operator kamera bukan hanya mampu secara teknis menggunakan kamera, namun dalam maintenance pemeliharaan kamera sangat diwajibkan. Maka dari itu kelompok kami melakukan uji coba secara teknis atas peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam produksi, sehingga secara teknis dan efisien setiap anggota kelompok mampu melaksanakan konsep visual dan gerakan yang melalui kamera yang biasa dilakukan oleh operator kamera dalam produksi. Sekian dari saya. Setelah kelompok kami melakukan simulasi ringan terkait asisten kamera 1 yaitu fokus bulat, bisa diambil kesimpulan bahwa kelompok kami mencari bahwa asisten kamera 1 bertugas membantu kamera operator untuk menyiapkan dan memastikan kelancaran dan dalam pengoperasian kamera. Dalam segi teknis, antara lain asisten kamera 1 melakukan pemasangan tiap bagian dari kamera. Koreksi mungkin sedikit. Ya, bahan evaluasi dulu ya. Yang pertama bahan evaluasinya, kalian harus selama menjadi DOP, operator kamera dan kamera ASCAM 1 ya, kita harus tahu dulu kenapa sekarang produksi film gitu sangat meningkat. Pertama adalah bagian dari industri kreatif. Tahu industri kreatif nggak? Tahu ya. Jadi gini, industri kreatif itu atau biasa disebut ekonomi kreatif gitu, ada 13 subsektor di dalamnya. Nah, di dalam 13 itu ada yang namanya film, video, fotografi dan film. Nah, mereka itu adalah bidang yang menghasilkan triliunan rupiah untuk negara Indonesia melalui produknya apa? Film. Nah, mudah-mudahan setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini dijadikan motivasi gitu. Kalian masuk ke sini berarti ada langkah baru gitu. Kalian akan tahu gitu ke depannya passion saya di mana. Karena kan kita lihat produksi film itu kan sangat banyak ya. Ada yang artistik, ada yang pencahayaan, ada yang kamera. Nah, mudah-mudahan melalui pembelajaran hari ini kalian akan paham dan tahu gitu apa minat dan bakat kalian gitu ya. Oke, kita akhiri kelas hari ini, kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini bisa jadi manfaat. Tambah semangat, semangat nggak? Semangat ya, tambah semangat. Mudah-mudahan kalian bisa lebih profesional lagi nanti ke depannya dan kalian apa yang kalian tuju itu sesuai dengan kemampuan kalian bisa dilakukan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, kita akhiri kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Mohon maaf jika Bapak selama berkegiatan ada kekurangan baik dari sikap ataupun ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.